Indonesia negara hukum sama hukum. Bentar dulu, berapa tahun sih itu di penjara tuh? Anjing berapa tahun? Iya, berapa bulan lah? Gua sama lu gak jauh beda lah. Oke guys, welcome back to Real Play is here. Kali ini gua mau memenuhi undangan dari Nyai Nikita Mirzani gitu. Gua diundang ke rumahnya, nggak tahu gua mau ngapain. Oke, seperti yang kalian lihat di sini saya sedang bersama Nyai Nikita Mirzani. Oke. Gimana sehatnya? Lu yang sehat enggak? Sehat. Gua. Sehat. Lu yang baru keluar dari penjara. Berapa hari lu keluar dari penjara? Belum sebulan. Belum sebulan. Mau bikin kesalahan lagi? Enggak. Mau bikin yang viral lagi nggak? Bikin yang viral tapi jangan Viral sampai tapi masuk penjara. kebaikan gitu. Iya. Nggak Jangan usah. kebaikan juga, yang viral juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai masuk penjara. Jangan sampai masuk penjara, jangan melecehkan orang. Iya. Itu aja. Lu bikin aja kegilaan-kegilaan nggak ada masalah. Cuma jangan yang gila parah gitu. Iya, kayak kemarin kalau lu nggak ngasih sampah aja, sebetulnya good aja sih. Iya sebenarnya kayak sampah, cuma balik lagi ngasih yang beneran harusnya kayak harusnya gitu. Harusnya. Iya. Terus banyak banget nih yang DM waktu gua keluar dari penjara. Bang, lu itu dibelain sama Nikita Mirzani. Terus disuruh campurin sini. Sekarang gua mau ngobrol santuy aja kali ya. Deg-degan gua anjir. Ketemu idola. Ketemu idola, anjas idola. Mau muda. Emang iya lu idola belum mungkin. Itu aku DM udah lama anjir. Kenapa Iya. minta duit? Lu nggak contreng biru sih, kalau nggak contreng biru gua nggak buka cuy. Oke, jadi gua sempet DM. Ya gitulah, nggak dibalas. Apa itu si DM yang aku boleh tahu? Aku ya lupa, udah lama. Udah lama banget. Iya, waktu gua kelas 3 SD kalau nggak salah. Terus Nih, jadi kenapa Nyai Nikita apa? membela. Iya, membela. Gimana tuh? Lebih honest ya, jujur. Jujur ini mah nggak usah dipotong lah ya. Ya buat gua itu memang lu harus dibela walaupun lu ada salahnya, ya. Yang benarnya itu adalah memang kita harus menghargai yang namanya bulan Ramadan. Harusnya yang namanya prostitusi dan sebagainya itu tidak ada, harusnya ditahan kurang lebih 1 bulan karena kan puasa itu 1 tahun sekali. Salahnya kenapa? Karena lu melecehkan kaum transgender, lu memberikan sampah, habis itu lu ketawa-ketiwi, nah itu salah sebetulnya gitu kan. Dan ada beberapa konten lu juga yang memang menurut gua salah, tapi mungkin memang itu gaya lu karena baru gua tahu juga ternyata umur lu baru 21 tahun. Iya. Gue juga semasa gue di umuran lu itu, nah balunya gue lebih dari lu sebetulnya, cuman dulu gue tidak punya wadah, tidak ada sosial media, jadi mungkin gue tidak viral. Kalau sekarang gue melakukan hal yang gila pun mungkin gue akan lebih jatuhnya lebih viral dari lu gitu. Nah itu aja sih. Buat gue kenapa gue bisa viral lu, karena buat gue sanksi dari masyarakat Indonesia itu udah lebih dari cukup membuat memberikan pelajaran untuk diri lo sendiri gitu kan. Kenapa gue nggak setuju lo dimasukkan ke penjara, karena buat gue tidak, menurut gue nggak ada yang salah. Gak ada yang salah sebenarnya. Iya, menurut gue nggak ada yang salah. Yang salahnya itu ya sampahnya aja gitu. Selebihnya overall sih ya lo ya kenakalan remaja lah gitu. Mungkin semua orang juga followers tuh juga nih di YouTube pun juga pernah melakukan hal yang lebih keji dari lo gitu kan. Cuma memang tidak ketahuan orang gitu kan. Makanya gue tuh selalu punya prinsip, gue tuh mau menjadi diri gue sendiri dengan apa adanya gitu. Gue tidak mau berpura-pura menjadi orang yang baik, mudah-mudahan orang baik. Gue tetap di konten YouTube gue ada gila-gilanya, tapi di situ gue selipkan sisi baik gue yang memang gue selalu pengen, kalau gue kaya raya sih gue pengennya semua orang miskin yang ada di Indonesia ini gue bantu gitu. Tapi kan gue tidak punya kapasitas seperti itu gitu kan. Jadi ya buat gue ya wajar aja lah kalau kenakalan remaja kayak lu ini melakukan seperti itu. Cuman bedanya ya tadi yang gue tahu dari cerita lu kan, ada orang yang iri dengan lo akhirnya menjatuhkan lo. Ya itu lagi balik lagi sebenarnya. Ketika kita sudah dikenal orang, kita tuh harus menjaga segala sesuatu. Kalau lu nggak kuat-kuat amat, jadinya akan seperti itu. Beda kalau lu sudah makan asam garam atau lu udah pernah ngerasain lah. jam terbangnya lebih tinggi, mungkin lu akan lebih berani speak up. Kalau kemarin kan lu nggak punya jam terbang juga, lu juga tidak punya apa-apa, skill atau kemampuan apapun. Akhirnya ketika lu ada di satu posisi yang sangat amat down, lu pasrah. Harusnya lu masih bisa speak up di situ.
lo seharusnya di situ ngomong apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Kayak gue juga baru tahu ternyata video tapi bohong itu sudah lo buat dari 2019 ya itulah makanya gue sangat menyayangkan kenapa netizen itu gampang sekali untuk diprovokasi sama orang-orang yang mereka juga nggak kenal. Tapi gue salut, maksudnya kenapa gue salut, lu berani untuk ngambil take risk dari kejadian, mengambil resiko dari kejadian apa yang sudah lu lakukan. Masuk penjara itu bukan sesuatu yang mudah ya, ketika lo harus tidur di balik jeruji besi bersama orang-orang yang tidak lo kenal dengan fasilitas yang seadanya, pasti lo akan down ya kan. Nah ketika lo down itu mungkin di dalam penjara itu lo bisa berpikir apa yang harus gue lakukan nanti ketika gue keluar dari penjara. Hanya lo yang tahu. Ya lu belajar. Gue masih deg-degan, gak nyangka aja gitu ketemu sama Nyai gitu. Dari tadi gue bingung makanya. Tapi lo masih 21 tahun, harusnya lo bisa melakukan hal-hal lebih baik lagi. Positifnya lo harus ada, nakalnya harus ada, positifnya harus ada supaya dibalance. Gitu. Gue orangnya tipikal orang yang tidak mau menjudge seseorang, apalagi orang itu tidak pernah gue kenal. Tapi setelah gue tahu lu, dengan kita bicara yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu dekat juga, gue mengenal lu sedikit. Oh ternyata Ferdinand itu seperti ini. Oh ternyata dia masih muda. Oh ternyata yang dia lakukan begini. Gue tuh tahu sedikit banyak. Oh iya, kan Nyai itu pernah masuk penjara nih. Gimana nih perasaannya? Oh kalau gue bangga, gue masuk penjara karena gue berantem. Gue nggak pernah narkoba, gue tidak pernah ngambil uang orang, gue nggak pernah korupsi, gue tidak pernah melecehkan orang, tapi gue berantem. Dan itu berantem bukan gue yang berantem lagi, tapi gue pasrah. Itu ternyata kalau gue pelajari, gue tidak boleh jadi orang yang pasrah. Jadi gue harus bicara, gue harus speak up. Beruntungnya gue adalah sekarang gue punya wadah. Itu. Oh iya nih, gue mau tanya juga Nyai. Cara Nyai yang kan abis keluar dari penjara nih, pasti drop banget gitu kan. Ini caranya buat bangkit lagi itu gimana gitu? Jujur waktu gue masuk penjara itu, gue dropnya itu ketika gue harus dipisahkan oleh kedua anak gue. Keluarga juga ya? Dan keluarga. Itu berapa tahun sih itu di penjara dulu? Berapa tahun? Iya. Berapa bulan lah? Gue sama lu gak jauh beda lah. Oh jauh beda. Gitu. Yang gue sedih karena gue waktu itu masih asuh dan gue harus dipisahkan dengan anak gue yang masih menyusui. Itu buat gue satu kesakitan yang harusnya gue nggak terima tapi gue harus lakukan. Gitu. Nah, kenapa akhirnya gue bisa survive dan seperti kita yang sekarang lo kenal ini, gue harus menunjukkan bahwa dalam keterpurukan gue itu tidak menjadi manusia yang sangat lemah, tapi gue tunjukkan ke orang-orang yang sirik sama gue, yang benci sama gue, yang tidak mengenal gue pun benci. Gue akan tunjukkan kalau gue bisa lebih sukses dari kalian-kalian yang membenci gue. Dan gue sudah buktikan. Mas, gue kasih tahu ya, lo akan menjadi sukses ketika lo bisa merubah lingkungan lo. Yang bisa membuat lo hancur itu pertemanan, lingkungan, ya, sama pikiran yang ada di otak lo. Ketika lo memutuskan hidup itu pilihan, ada dua, lo mau jadi hancur atau lo mau jadi orang sukses. Kalau lo mau jadi orang sukses, lo harus tinggalin teman-teman lo yang hancur. Bukan berarti lo sombong, tapi lo mau mempunyai hidup yang lebih baik. Paham? Gitu. Ketika lo sudah dikasih cobaan kemarin sama Tuhan dengan dibasuk penjara dan menjadi viral dan akhirnya dibeli satu Indonesia, harusnya lo bisa memilih nih sekarang. 21 tahun laki-laki itu buat gua umur yang di tengah-tengah. Walaupun gua tahu masih ada labilnya antara lo mau begini atau lo mau begitu, banyak banget cobaannya. Kembali lagi ke diri lo sendiri, lo mau ambil sikap yang seperti apa. Jadi ini curhat aja ya guys. Gua mau minta pendapat aja sama Nyai yang udah pengalamannya udah jauh lah daripada gua. Nih buat orang-orang yang udah iya judge saya gitu ya. Gimana tuh tanggapannya? Buat gua orang-orang yang sudah mengejat lo itu adalah itu adalah hak mereka masing-masing, ya. Tapi lu bawa santai aja, karena yang mengejat lu pun belum tentu baik, ya kan? Kita nggak pernah tahu netizen dari ke 10.000 yang ngejat lu, mungkin 10.000-10.000-nya juga jahat, ya kan? Mungkin juga memang itu adalah kebahagiaan dia untuk membuli orang.
jangan lu tanggepin gitu, tapi jadikan suatu motivasi supaya lu bisa buktiin sama halayak ramai atau orang-orang yang mengikuti lu bahwa setelah selesai masalah ini lu bakal bisa jadi orang sukses gitu loh. Justru semakin banyak hambatan, semakin banyak yang bully, itu harusnya bisa membentengi lu supaya lu bisa lebih kuat dan bisa membuktikan sama orang banyak. Lu lihat, kalau dari penjara gue gak akan terpuruk, gue malah bakal jadi orang sukses itu. Nah, pilihannya tadi, lu kalau mau jadi orang sukses, lu harus menjauhi lingkungan lu yang buruk. Karena lingkungan itu yang paling bisa mempengaruhi diri lu sendiri. Apalagi kalau lu labil, itu paling gampang. Gitu. Lu pengen dong bahagiain orang tua lu yang udah lu hidup susah. Lu pengen dong beliin orang tua lu sesuatu yang mungkin murah tapi itu adalah pemberian dari anaknya. Lu pengen dong punya uang banyak. Gimana caranya? Ya hanya lu yang tahu. Hidup itu simple. Jangan dibawa sulit, karena kita hidup cuma sekali. Makanya kalau lu mau nakal, nakalnya lu pur. Tapi ketika nakalnya menurut lu udah cukup, lu stop. Tapi ingat, balik lagi, nakalnya jangan sampai melecehkan orang. Itu karena buat gua transgender juga manusia yang harus dihargai. Mereka juga tidak mau kok jadi bencong. Mereka juga tidak mau udah jadi bencong, miskin lagi. Siapa yang mau jadi orang miskin? Gak ada di dunia ini yang mau dilahirkan menjadi orang miskin. Tapi balik lagi, kalau lu gak mau dilahirkan jadi orang miskin, ternyata lu dilahirkan dari rahim ibu yang miskin, bagaimana caranya untuk menaikkan derajat orang tua lu? Ya lu usaha. Gimana usahanya? Ya balik lagi ke diri lu sendiri. Tapi lu keren, lu bisa dikenal banyak orang Indonesia. Nah, lu harus manfaatin itu. Ketika lu sudah dikenal orang banyak dengan kesalahan lu harus balik lagi, lu juga harus dikenal orang banyak dengan kebaikan lo. Tapi jangan yang dibuat-buat. Rezeki itu bukan ditunggu, tapi dicari. Sekarang 21 umur lo? Iya. Sekarang tanggal 21 jam 23 malam. Iya. Berarti 21 tahun depan lo harusnya udah bisa jadi orang sukses. Amin. Amin ya Romo. Oke. Nakal itu wajar, apalagi laki-laki. Itu wajar banget. Tapi nakalnya harus ada limitnya. Yang penting jangan pakai narkoba, paleka. Udah lama itu. Bagus. Yang penting udah pernah ngerasain ya. Tahu kan dampaknya nggak bagus. Apalagi sekarang udah dikenal orang. Kalau lu pakai narkoba, lu bisa ditangkap dengan gampang. Ya udah. Benar, jangan hindari narkoba. Kalau masih nakal-nakal, masih lunti segala macam, namanya nakal anak kecil. Ya orang pasti mau berimajinasi, eksperimen segala macam, itu bisa dimaklumi. Untuk gua, nggak tahu untuk orang lain. Ya. Gua masih nggak nyangka dari sini guys. Demi Allah gua. Maklumin lah kan ya. Gila. Gak sembarangan orang bisa ketemu gitu maksudnya. Pokoknya pesan gua, cintailah orang tuamu. Lu masih punya nyokap nggak? Iya, masih. Bokap? Masih, cuma udah bisa. Divorce. Oke, cintailah mamamu, bapakmu walaupun udah divorce. Kasih dia kebahagiaan kecil apapun tuh berarti kalau dari anak. Oke, jadi gitu aja guys. Thank you banget buat Thank you loh Malika, gue juga thank you so much ya udah mau datang ke rumah gua. Ternyata dia masih polos loh, nggak seperti yang kalian dulu lihat. Kalian yang lihat di kamera itu gue cuma buat ngehibur doang. Iya. Sih. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang aslinya gitu. Gue juga mau nitip pesan nih sama netizen. Jangan kalian telan mentah-mentah apa yang ada di sosial media, di YouTube, Instagram. Kadang-kadang kita membuat satu kegilaan, kelucuan. Kayak gue tuh sebagai artis. Sebenarnya apa gue serba terbatas, gue nggak bisa melakukan hal gila. Kalau gue melakukan hal gila, nanti orang pasti nganggap gue jelek segala macam. Tapi kalau gue kan emang gue head aja, karena gue nggak minta uang juga dari netizen anyway, gitu kan. Nah, cuman kan untuk sebagian orang rada-rada nggak mampu, nggak kuat gitu kan. Kalau gue head aja gitu. Cuman kalau gue pesennya buat lo, ya karena lo udah terkenal dengan viralnya ngasih sampah. Kalau lo mau melakukan kebaikan, lakukanlah dari hati, bukan karena lo membutuhkan halayak ramai. Kalau gue ini juga bisa melakukan kebaikan lo. Nah, walaupun sekecil apapun, kalau lo melakukannya dengan ikhlas, walaupun orang manusia ini tidak bisa melihat, tapi Tuhan tahu segalanya.
kayak gue biar kayak begini kan gue nggak harus dong nunjukin ke orang kalau gue sholat. Iya. Sholat itu ibadah itu urusan sama yang di atas aja. Nah, gue minum gue jalan. Tapi namanya gue waktunya untuk sholat, gue pasti akan sholat dengan apapun keadaan itu. Itu karena buat gue sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu bukan kita meminta untuk menjadi kaya segala macam. Karena banyak banget doa orang ketika sholat. Tuhan berikan saya kekayaan, Tuhan berikan saya harta yang melimpah, Tuhan berikan saya pekerjaan. Enggak. Gua kasih tau rahasia gua. Setiap gua sholat sujud sama Allah, satu yang gua mau, berikan saya kesehatan. Itu aja. Kalau gua sehat, insya Allah gua bisa bekerja, membahagiakan anak-anak gua, membahagiakan orang-orang di sekitar, bisa menolong mereka. Tapi kalau lu udah nggak sehat, kaki lu sudah lumpuh satu atau gimana, pasti lu susah kan untuk ngelakuin apapun. Itu pun sholatlah karena lu memang itu kewajiban lu, dan mintalah yang mau lu minta satu aja. Makanya gue walaupun diterpa angin badai, halilintar, geledek, gue mah tetep on position. Nah, sampai di sini. Oke. Mudah-mudahan Paleka bisa menjadi Paleka yang baru. Amin. Ya, tetaplah menjadi Paleka yang gila, tapi berikanlah warna yang baru. Lu bukan berarti harus jadi orang yang berbeda, enggak. Lu tetap jadi diri lu sendiri, tapi lu rubah sedikit kesalahan yang pernah lu lakukan. Jadi kalau mau prank lagi perek, lu prank nggak apa-apa, tapi habis itu lu bantuin. Iya. Kalau buat pikiran situ nggak udah kapok gua. Jadi guys, jadi segitu aja curhatan dari Nyai kita Nirjani. Oke. Terima kasih untuk masukannya Nyai. Iya. Semoga Nyai Sama-sama. Semoga Nyai panjang umur, sehat selalu. Subscribernya tambah banyak. Gue nggak butuh subscriber, Apa dong? gue nggak cari uang di YouTube. Gue hanya mau mengedukasi manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini untuk menjadi dirinya sendiri. Gitu loh, melakukan hal-hal yang gila Ya, di udah. tempatnya, melakukan hal-hal kebaikan di tempatnya. Oke guys, jadi nggak usah subscribe, cuma subscribe gua aja. Nggak apa-apa. Subscriber gua masih dikit. Sempat dulu sempat banyak Subscriber Nyai. Gue nggak usah Nama disubscribe. fansnya apa sih? Gak ada. Nggak ada, gue nggak. Nyai Mania. Hah? Nyai Mania. Nggak ada. Nggak ada. Oke guys, jadi gitu aja. See you next video. Indonesia, Assalamualaikum.